Aku mau kerja deh. Aku tahu kalau kamu virus apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, Bu. Oke, alhamdulillah jika semuanya dalam kabar baik ya. Sebelumnya saya presentasi terlebih dahulu. Apakah di sini ada yang belum join Meet? Ada Ibu. Siapa? Ada Siska, Salma, Bima. Sepertinya itu aja. Itu kenapa ya kok nggak join Meet? Apa ada keterangan seperti izin, sakit, atau gimana? Kayaknya izin, Bu. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan melakukan beberapa kegiatan seperti mendengarkan materi, lalu ada sesi tanya jawab atau diskusi, dan yang terakhir yaitu mengerjakan LKPD. Terkait materi nih, apa ada yang tahu kita akan belajar tentang apa hari ini? Toleransi, Bu. Oke, toleransi. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini sampai akhir nanti? Sudah, Ibu. Oke, boleh itu nggak, Mbak? Anunya. Oke, sebelumnya kalau mendengarkan kata toleransi, apa sih yang ada di dalam pikiran kalian? Seperti apa itu toleransi? Menghargai, Bu. Menghargai orang Nggak tahu, Ibu. Nggak tahu, Bu. Oke, benar. Apa kata Mbak Zahra sama Mbak Selsa tadi, yaitu menghargai. Tapi kalau diperluas lagi maknanya, kalau dilihat dari KBBI, itu artinya seperti sifat atau sikap merenggang, yaitu menghargai, membiarkan, memperbolehkan suatu pendirian. Pendirian ini seperti pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Atau lebih luasnya, yaitu menghargai perbedaan antara warga masyarakat atau manusia untuk menjalankan keinginannya atau mengatur hidupnya. Tapi di garis bawahi, jika menghargai perbedaan itu atau menjalankan haknya sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melanggar. Bisa next. Lalu ada toleransi antar umat beragama. Sebenarnya di Indonesia itu bentuk-bentuk toleransi ada banyak sekali, seperti toleransi antar budaya, toleransi antar suku, toleransi saat berdiskusi, dan toleransi antar umat beragama sendiri. Lalu apa sih pentingnya toleransi antar umat beragama itu? Apakah ada yang tahu? Kenapa, Ibu? Apa sih pentingnya toleransi antar umat agama? Apa ada yang tahu? Di mana? Iya. Oke, Mbak Zahra, apa menurut Mbak? Kan toleransi tadi menghargai ya, Bu. Kalau misalkan sesama antar umat beragama kita nggak bisa menghargai, nanti akan terjadi perpecahan. Dan juga nanti kita nggak akan bisa bersatu dan nggak akan bisa terjalin hubungan untuk berkomunikasi. Ya Allah, nggak ada, Bu. Betul, Mbak Zahra. Karena jika tidak toleransi akan menimbulkan perpecahan. Apalagi kan agama di Indonesia ini sangat banyak sekali ya. Ada 6 agama yang diakui. Dan jika tidak ada toleransi, maka perpecahan antar umat agama itu akan sering terjadi di Indonesia. Nah,
Toleransi beragama sendiri ini punya arti sebagai sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan ibadah mereka masing-masing yang diyakini tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan, baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun. Nah, mengganggu ini seperti kita mengganggu kegiatan orang lain beribadah, kegiatan orang lain merayakan hari agamanya. Lalu kalau memaksakan itu seperti kayak ada jokes mengajak login ke agama kita. Pada tahu nggak sih yang seperti itu? Tahu, Bu. Tahu, Bu, tahu. Itu menurut kalian gimana sih tanggapannya? Apakah itu baik, buruk, atau kalian menjadi tim netral? Sangat buruk. Nah, karena sangat buruk ini, kita juga harus tahu apa sih bentuk-bentuk toleransi antar umat beragama, apalagi di sekolah. Karena sekolah adalah tempat yang menjadi banyak perbedaan. Boleh di next? Bentuk-bentuk toleransi agama ini seperti memberikan hak setiap orang, seperti memberikan fasilitas dan pembinaan kepada warga sekolah dalam melakukan kegiatan keagamaan, seperti adanya pemberian izin kepada warga sekolah yang akan melakukan kegiatan, dan semua warga sekolah boleh melakukan kegiatan apa saja di sekolah tanpa membedakan agama dan latar belakang, selama itu tidak melanggar aturan yang ada. Lalu yang kedua, bersikap saling menjaga dan tidak saling mengganggu kegiatan keagamaan yang lain, seperti bersikap saling menghormati keyakinan satu sama lain dan tidak pernah saling menjatuhkan satu sama lain. Lalu yang selanjutnya yaitu saling menghargai dan saling membantu, seperti tidak menyinggung warga sekolah yang keyakinannya berbeda, saling membantu satu sama lain, saling menghargai, dan selalu menjalin persaudaraan antar sesama warga. Lalu selanjutnya adalah empati, seperti menjenguk warga sekolah yang sakit dan mendoakan kesembuhan serta keselamatan baginya, serta memberikan nasihat dan teguran untuk menyadarkan warga sekolah yang melanggar aturan. Lalu setelah kita tahu bentuk-bentuk atau nilai-nilai toleransi, dan ini adalah manfaat ketika kita menjunjung nilai-nilai toleransi, seperti menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis, lalu mengembangkan empati, seperti pada akhirnya kita akan memahami dan merasakan perasaan orang lain, khususnya mereka yang berbeda agama, sehingga dapat meningkatkan rasa empati. Lalu yang selanjutnya itu membantu menjalin hubungan yang baik. Nah, toleransi ini sendiri memungkinkan kita untuk menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman yang berbeda agama, membangun persahabatan dan kebersamaan. Lalu selanjutnya ada meningkatkan iman dan takwa, seperti membantu siswa untuk lebih menghayati dan memperdalam ajaran agama mereka, serta meningkatkan rasa syukur dan cinta kepada Tuhan. Lalu selanjutnya ada menumbuhkan rasa hormat, mengajari untuk menghargai hak-hak dan kebebasan beragama orang lain, sehingga tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang baik. Lalu selanjutnya ada menumbuhkan sikap positif. Toleransi sendiri mendorong kita untuk memiliki pandangan positif terhadap orang lain, bahkan jika memiliki agama yang berbeda. Lalu selanjutnya yaitu menghindari perpecahan. Dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar sesama tanpa memandang latar belakang agama tersebut. Lalu dari materi yang sudah saya sampaikan, apakah ada yang mau bertanya? Bisa raise hand ya, teman-teman. Oke, Mbak Iki. Bu, gimana tanggapan Ibu tentang jokes yang tadi kayak login gitu kan? Kan kalau orang yang beda agama, dengan jokes kita benar-benar login ke agama kita, itu kan bisa dapat pahala. Itu gimana ya, Bu? Ya, meskipun dapat pahala, apakah orang yang diajak login itu tidak sakit hati? Bagaimana Mbak Iki? Apakah orang tersebut tidak sakit hati? Karena mungkin iman orang tersebut sudah kuat sekali.
Bagaimana tanggapannya Mbak Iki? Kan kalau udah ikut kita login secara akal kan berarti mereka agak sakit hati, benar-benar mempertimbangkan jokes kita gitu loh, Bu. Oh, itu mungkin apakah ada dari teman-teman yang mau menanggapi Mbak Iki tentang pertanyaan tadi? Boleh angkat tangan ya. Sebenarnya di sini pertanyaan saya itu baik atau enggak, Bu, sebenarnya? Baik, kalau itu balik lagi ke orangnya ya. Kalau menurut Ibu itu tidak baik karena bisa menyebabkan sakit hati ke orang yang diajak login itu. Tapi karena kasusnya Mbak Iki ini itu orangnya mau diajak login, berarti kan itu baik. Bagaimana menurut Mbak Iki? Apakah Oke, sudah Bu. menjawab? Materi Iya, sudah menjawab. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. agama apa? Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Enggak, aku mau tanya. Oke, baik. Karena menurut Ibu, kalian sudah paham. Jadi, saya akan kirimkan LKPD ke grup kalian untuk dikerjakan ya. Waktu mengerjakannya 5 menit. Apakah cukup? Sangat cukup, Ibu. Bel, kalian nggak pakai itu toh, Gmeet OM toh, Bel? Oke, apakah udah selesai mengerjakan semuanya? Sudah, Ibu, sudah. Panggilan akan berakhir Dari Oh, yang bikin ini nggak pakai aku. awal materi hingga akhir tadi, apakah ada yang mau menyimpulkan? Nggak. Mungkin Mbak Iki mau menyimpulkan? Oke, menurut saya kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu toleransi itu sangat penting ya, Ibu, agar supaya kehidupan kita itu tentram, damai, dan sejahtera. Tanpa toleransi kan mungkin perbedaan pendapat itu sangat mempengaruhi, apalagi perbedaan budaya. Itu sih, Bu, menurut saya. Oke, kesimpulan dari Mbak Iki ini sudah benar. Perlu saya tambahkan, jika kita ini adalah manusia yang punya hak penuh dengan memilih, memeluk, dan meyakini sesuai dengan hati nuraninya, begitu. Jadi, toleransi ini sangat penting. Karena kita ini punya hak yang bisa kita peluk, pilih, dan meyakini sesuai dengan hati nurani. Baik, segitu dulu. Terima kasih sudah mengikuti hingga akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Aku bilang kan. Nah, ini mau lanjut, langsung lanjut. Ada. Baik, izinkan saya mau saya sebagai observer dari kelompok 3.1. Nah, yang pertama pembinaan hubungan baik. Nah, dari Mbak Bita sudah menyapa siswa-siswi dengan baik. Kemudian penyampaian rencana kegiatan, topik dan tujuan sudah sesuai dengan RPL. Kemudian penyampaian materi pengait. Nah, penyampaian materinya cukup baik. Kemudian penguasaan materi layanan, penguasaan materi cukup baik, namun masih membaca PPT.
Kemudian mengaitkan materi dengan pengetahuan yang lain sudah sesuai, sudah dikaitkan dengan materi yang lain. Kemudian mengaitkan materi dengan realitas kehidupan sudah baik, karena Mbak Pita tadi di materinya mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian melaksanakan layanan sesuai dengan tujuan sudah baik, melaksanakan kegiatan secara runtut dan sistematis sudah baik, sudah sesuai dengan RPL. Kemudian menggunakan metode sesuai dengan yang dirancang sudah tepat, menggunakan metode ekspositori dan ceramah. Kemudian menggunakan sumber atau media secara efektif, ketepatan sumber dan media sudah tepat dan sesuai. Kemudian menumbuhkan partisipasi konseli dalam proses pelayanan. Nah, tadi Mbak Bita sudah menyampaikan beberapa pertanyaan kepada konseli, sudah memancing kayak yang ingin bertanya, kemudian yang menyimpulkan, kemudian sudah memberikan respon yang efektif, positif gitu. Kemudian memperhatikan konseli secara merata. Nah, pada saat memperhatikan konseli ini kurang merata, kurang memperhatikan konseli karena beberapa belum join. Kemudian menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas dan komunikatif. Penyampaiannya jelas, santai, kemudian vokal, variatif dalam intonasi, irama, dan volume suara. Nah, suara bisa didengar menggunakan irama dan intonasi yang menyenangkan dan menarik. Kemudian refleksi proses dan hasil kegiatan. Tadi Mbak Bita sudah memberikan LKPD untuk evaluasi proses dan hasil. Sudah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yusron atas masukannya. Kalian keluar dulu ya, soalnya waktunya tinggal 10 menit.